Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan, keselamatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan pembelajaran untuk menghafal bahasa Inggris di kelas 8 pada kesempatan pagi hari ini. How are you, students? Fine? Good. Yeah. I hope we're always in a good condition every day so that we can join together in our teaching learning process as usual. Yeah. Well, my beloved students, saya harap kakak-kakak semua sampai hari ini kita masih semangat ya mengikuti kegiatan pembelajaran kita setelah kemarin sudah menerima nilai PTS-nya, hasilnya. Oke, jadi itu adalah hasil dari ulangan penilaian tengah semester kalian, penilaian tengah semester ya. Dan apabila ada yang masih belum memuaskan nilainya, jangan patah semangat, jangan patah arang. Ustazah harap bisa diperbaiki lagi nanti waktu penilaian akhir semester ya. Dan Ustazah harap kalian masih tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita, mengerjakan tugas-tugas dan mencatat materi-materi kita, dan rajin-rajinlah bertanya sama Ustazah ya Kak ya. Ustazah lihat kalau yang bertanya Ustazah nggak paham kayak gitu, paling cuman beberapa lah di antara kelas 8, 2 kelas cuman 1-2 aja yang nanya-nanya, yang rajin nanya kalau nggak paham. Betul. Yang lainnya nggak ngerti kita, jadi Ustazah pun nggak ngerti udah sebenarnya udah paham atau belum kayak itu, nggak ada kabar, diam-diam aja, santai-santai aja. Okay. Well, today we're going to talk about another topik yang lain. Kalau minggu lalu ya kakak-kakak, sudah mempelajari tentang, kita udah belajar tentang instruction nih ya. Kemudian belajar imperative sentence. Imperative sentence itulah yang instruction itu kita buat dengan kalimat imperatif namanya. Apa itu kalimat imperatif? Yaitu kalimat perintah ya. Ada perintah dan ada larangan. Oke, kemudian kita udah belajar how to invite, bagaimana menginvite, mengundang ya. Ketika kita menginvite, ada yang accept, ada yang menerima, accept, kemudian ada yang decline, mereka menolak. Oke, itu kita sudah pelajari ya. Dan jangan lupa ininya ya, catatannya dilengkapi kakak-kakak ya. This is the example of asking for permission yang mau kita pelajari today. Jadi this is it, model, namanya model. Selama ini kita mempelajari model, sudah ada can, ada will. Hari ini kita mau belajar may. Nah, may ini digunakan untuk apa? This is it, asking for permission. Jadi di chapter ini kita sudah mempelajari apa aja Kak? Apa aja yang sudah kita pelajari di chapter ini? Di bab yang sekarang nih, bab 4, apa aja yang sudah kita pelajari? Ada yang ingat? Yang pertama adalah kita sudah mempelajari apa tadi? Instruct,
Instruction. Kemudian setelah instruction ada apa? Inviting. Instructing, inviting. Nah, sekarang kita mau asking for permission. Asking for permission. Artinya meminta izin. Nah, untuk ini, untuk asking for permission ini kita menggunakan modal may. Tuh. Selain may, kita juga bisa pakai modal can. Bisa juga pakai can. Tapi di sini yang kita pelajarin may dulu ya. Nah, nanti kalau untuk yang can kita bisa ambil dari contoh-contohnya. Oke. Nah, kita bisa lihat dari PowerPoint ini. Kita lihat contoh dulu ya Kak. Kita pelajarin may-nya dulu, baru kemudian kita nanti masuk ke contoh. Nah, modal may. Kalau untuk kalimat positif, subjek duluan, may verb base. Nah, karena ingat ya bentuknya. Untuk yang positif. Untuk yang positif. Sorry. Untuk kalimat positif. Subjek dulu. Kemudian ditambah may. Kemudian ditambah verb base. Katanya verb base, kita bilang infinitive. Infinitive atau verb 1. Kita bilangnya verb 1. Verb base, kata kerja dasar. Plus objek atau komplement. Itu untuk kalimat positif. Kalimat yang negatif, bagaimana kita membuatnya untuk menjadi kalimat negatif? Pertama subjek tetap ya, sama ya. Kemudian may-nya itu kita tambah not Kak. Tuh, may-nya tambah not untuk kalimat yang kalimat negatif ya. Kemudian masuk infinitive atau verb 1 plus sama ya, objek atau komplement. Itu untuk kalimat negatif. Nah, for your information kakak-kakak, setelah modal ya, setelah modal itu kita bikin di sini di notes. Kita bikin di sini di notes ya. Kita bilang bahwa modal apabila berjumpa dengan kata kerja, kita bilangnya itulah ya, supaya lebih gampang dengan, atau verb harus dalam bentuk verb base atau kita sebut kata kerja dasar. Kita bilangnya infinitive. Jadi verb base itu bisa kita sebut dia dengan infinitive atau bare infinitive kita bilangnya, atau verb 1, verb pertama. Tuh. Nah, yang untuk kalimat tanya bagaimana? Untuk kalimat tanya, may-nya duluan. May, kemudian berjumpa dengan subjek, baru setelah itu masuk infinitive atau verb 1.
kemudian plus objek atau complement. Dan nanti ada tanda tanyanya di situ. Tuh dia. Itu untuk contoh, untuk bentuknya. Nah, sekarang kita mau buat contohnya. Example. Kita bikin contoh dalam kalimat. Kita mau buat contohnya dalam kalimat gitu kan. Kita mau bilang kita memberi izin seseorang dengan menggunakan kata may. Coba, kamu boleh pulang sekarang. You may go home now. Kamu boleh pulang sekarang. Tuh, setelah may kita lihat di sini masuk kata kerja perempuan ya. You may go home. Atau mereka tidak boleh memasuki ruangan tersebut. They may not enter the room. Ini kalimat negatif. Ingat nih, may not enter. Ada setelah may tambah not enter the room. Kalau yang kalimat tanya kita bikin contohnya. May I go home? Bolehkah saya pulang? May I go home? Tuh contoh. May-nya di depan ya kak ya. Nah, ingat dia. Nah, ini semua kata kerjanya bentuk pertama, verb 1. Tuh, lihat. Ya memang kalau kalimat negatif sama tanya ya memang untuk kata kerjanya itu harus verb 1 ya. Nah, kita bikin contoh yang dengan subjek orang ketiga tunggal. Misalnya dia boleh mengambil buku di atas meja tersebut. She may take the book on the table. Dia boleh mengambil, she may take the book on the table. Nah, ini kalau yang modal may kita mau berbicara tentang yang fungsinya sebagai kalimat untuk menyatakan izin. Nah, untuk yang lain ya, functionsnya itu selain permission ada juga untuk probability, kemungkinan, dan wishes, harapan. Nah, jadi kita buat di sini ini untuk your additional information for you, untuk kakak-kakak. Function dari modal may itu apa-apa saja. Nah, fungsinya kita lihat yang pertama tadi untuk permission ya, untuk permission. Kemudian yang kedua tadi probability, untuk kemungkinan ya. Kemudian wishes, harapan-harapan. Nah, seperti itu. Kalau untuk permission tadi sudah kita bikin contohnya ya. Permission, izin. Kalau ada yang tidak paham, kemungkinan, jadi harapan.
Itu dia. Nah, untuk contohnya, contoh yang lain, ini untuk kakak-kakak ya, supaya lebih paham ya. Nah, ketika kita untuk affirmation kita sudah, dan untuk kemungkinan kita buat misalnya kalimatnya seperti ini. Misalnya ada sebuah dialog. Yang A bilang, where is Arman? Di mana Arman? Kemudian si B bilang, dia seharusnya telah berada di sini, ya kan? Salah should-nya. He should have been here. Dia seharusnya telah berada di sini 1 jam yang lalu, 1 hour ago. Dia mungkin terlambat. Udah terlambat jelas. Dia mungkin sakit. Oke, kita lihat. Where is Arman? Di mana Arman? He should have been here 1 hour ago. Dia seharusnya sudah berada di sini 1 jam yang lalu. He may be sick. Dia mungkin sakit. Kita bilangnya maybe. Oke. Kalau untuk wishes, untuk yang wishes ya, contoh wishesnya, untuk yang wishes kita bilang, may, semoga you always in his guidance. Semoga kamu selalu berada dalam perlindungannya. His-nya ini Tuhan ya, God. Nah, karena kalau dalam bahasa Inggris bukan maksudnya kita mau bilang kalau Allah itu lelaki, bukan. Karena dalam bahasa Inggris kalau untuk gender jelas ada his, ada her ya. Jadi sama sih kayak bahasa Arab kan, gendernya ada berbeda untuk pronoun. Jadi kita di sini generalkan aja. Untuk God kita pakai his ya. Oke. May you always in his guidance. Semoga kamu selalu berada dalam lindungannya, guidance, penjagaannya. Di sini may-nya di sini artinya Kak semoga ya Kak ya. Nah, itulah yang kita sebut dengan wish. Yang kita sebut dengan wish. Oke. Paham nggak? Oke. Good. Nah, situ dia. Kita sekarang lihat ke contoh dialognya dulu. Kita mau lihat ke contoh dialog. Oke. This is it. Di sini tadi sudah ya. Ada. Okay. Look at this. This is a dialogue about asking for permission. Dialogue about asking for permission. I hope you can hear me. Can you hear me?
Ya, jadi kalau kita belajar biarpun dari YouTube tuh jangan di skip ya Kak ya. Jangan di skip kayak gitu. Nah, jadi dengarkan ustazahnya membaca, oke? Listen carefully. Dialogue 1. Okay, class, are you ready for the test? Yes, sir. Excuse me, sir. May I leave the room? I need to go to the toilet. Sure, but please don't be long. We'll start the test in a minute. Yes, sir. Thank you. You're welcome. Sir, may I take the encyclopedia into the classroom? I'm sorry, Kinar. You may not. You can only read any encyclopedias in this room. But I need it to finish my work now. If that's so, you may copy the materials you need. Of course, you have to pay for it. I see. Well, please copy the materials between the pages 34 and 38, sir. Okay, please wait. Nah, kita lihat nih. Untuk dialog yang pertama, yang mana dia ungkapan asking for permission. Jadi kita tadi udah kita pelajari ya Kak ya. Kalau ungkapan asking for permission bisa dengan menggunakan modal may. Oke? Yang mana? Berarti dia. This is it. May I leave the room? Tuh. May I leave the room? Kita baca sekali lagi. Oke, kelas. Baiklah anak-anak, are you ready for the test? Sudah siap kita mau ujian? Udah ready mau ujian? Yes sir, ya Pak. Excuse me sir, permisi Pak. May I leave the room? Bolehkah saya meninggalkan ruangan? May I leave the room? Bolehkah saya meninggalkan ruangan? So, here Edo is asking for permission to leave the room. Si Edo dia meminta izin untuk dapat meninggalkan ruangan. Nah, I need to go to the toilet katanya. Saya perlu pergi ke toilet. Dia mau toilet, macam lah itu ya kan orang-orang di toilet. Ada yang ngulur-ngulur waktu, ya kan, duduk-duduk. Ada yang buka kopean, banyak lah itu. Okay, next. Sure, but please don't be long, kata gurunya. Tentu, tapi jangan lama-lama ya. We'll start the test in a minute. Kita mau mulai ujiannya sebentar lagi. Yes sir, thank you. Ya Pak, terima kasih. You're welcome. Sama-sama. Next dialogue too. This is for the first the dialogue. We can see here the expression is may I leave the room ya Kak ya. Ini dia. Then sir, may I take the encyclopedia into the classroom? Nah, yang mana dia ungkapannya? Ya, udah dibaca tadi. Okay, this is it. May I take the encyclopedia into the classroom? Tuh, yang ada kata may-nya di situ. May I take? Bolehkah saya membawa ensiklopedia ke dalam ruangan kelas? Nah, so here we can conclude that Mr. Jati is a librarian ya kan. Pak Jati itu adalah seorang librarian, dia penjaga perpustakaan. Boleh saya bawa ensiklopedia ke kelas? Nah, ensiklopedia di mana-mana di mana-mana library namanya ensiklopedia itu nggak boleh dipinjam, cuman boleh dibaca di situ atau di copy. I'm sorry Kinar, you may not. Maaf Kinar, nggak boleh. You may not. Nah, ini jawabannya, you may not. Ini jawabannya, tidak boleh. Berarti dia ditolak ya, declining. Kalau si Edo tadi kata gurunya adalah sure, berarti boleh kan? Okay. You can only. Nah, this is the example. This is the example of permission by using model can. Ini yang pakai can. You can only, kamu hanya boleh katanya. Kamu hanya boleh membaca ensiklopedia di ruangan ini. But I need to finish my homework, my work now. Tapi saya perlu untuk mengerjakan PR sekarang. If that's so, kalau begitu, you may copy the materials. Kamu boleh mengcopy materialsnya. You may copy the materials you need.
course, you have to pay for it. Tentu harus bayar ya. I see. Baiklah. I see. Begitu. I see. Oh, begitu. Well, baiklah. Please copy the materials. Tolong kopikan materi antara halaman 34 sampai 38 ya, Pak. Oke, please wait. Oke, tunggu ya. Begitu kira-kira. Nah, this is it. Ini adalah contoh dari ungkapan-ungkapan untuk asking for permission. Ini dia. Nah, beserta dengan responnya. Apakah kita diterima atau ditolak permintaan kita? May I use your dictionary please? Boleh pakai kamusnya? Sure, here it is. Tentu ini dia. Sorry, I'm using it now. Maaf ya, aku pakai. Can I turn on the TV, Mom? Boleh ngidupi TV, Bu? Jadi selain pakai may, ya, kita bisa juga pakai can. Tadi sudah bilang ya. Can I turn on the TV, Mom? Boleh dihidupin TV-nya, Bu? Yes, of course. Tentu saja. Sorry, dear. You should study now. Maaf ya, nak. Belajar dulu, belajar. Gitu. Kata mama suruh belajar dulu. Do you mind if... Do you mind? Good. Ini dia. Sopan sekali ya kan? Do you mind? Apakah Anda keberatan jika... Do you mind? Apakah Anda keberatan jika? Do you mind if I sit here? Apakah Anda keberatan kalau saya duduk di sini? Kalau kita in the public place ya, ada tempat duduk kosong, and then we say to the person next to us, we say like this. Do you mind if I sit here? Keberatan nggak kalau saya duduk di sini? Kan yang didudukin kursi, ngapain pula kita yang keberatan nih? Not at all, please. Enggak sama sekali tidak keberatan. Silakan duduk. Sorry, it's already occupied. Kalau udah ada orangnya, tadi ada orangnya ini, udah ada orangnya, gitu dia bilangnya. Udah ada orangnya, tadi kamar mandi dia, gitu. Could I submit the assignment tomorrow morning? Nah, ini sopan juga. Dia pakai bentuk past. Could I? Would you permit me? Nah, would you permit me? Sopan sekali. Permit artinya mengizinkan ya. Permit ini adalah verb yang artinya mengizinkan. Permit. Nah, dari situlah kita ambil kata permission. Dari kata permit ini. Jadi permission ini adalah noun-nya, sedangkan permit adalah verb-nya. Permit artinya mengizinkan. Permission, izin. Would you permit me? Apakah kamu mengizinkan saya to leave the meeting at 10:30, meninggalkan rapat pada jam 10:30 lah ya. 10:30. 10 lewat setengah. 10:30. Sure, you may leave. Silakan. Sorry, but the meeting is very important. Maaf, rapatnya begitu penting ini. Gitu kira-kira artinya. Okay, my beloved students, sudah paham? Sudah paham kakak-kakak sini? Gampang ya? Nah, jadi yang sudah Ananda pelajarin kemarin-kemarin, berarti ya yang kita sudah pelajarin adalah tiga. Dan tiga-tiganya itu Ustazah harap sudah Ananda tulis, dicatat di bukunya masing-masing ya. Dan untuk melengkapi itu ini ya, for your information ya, kita sudah yang pertama kemarin kita belajar apa kakak-kakak? Giving instruction ya. Giving instruction, memberikan instructions. Yang kedua adalah kita belajar in
inviting, mengundang atau mengajak. I'm sorry, mengajak. Sekarang kita belajar asking for permission. Asking for permission. Nah, ini yang 3 ini, what you have to do. Nah, untuk pemahaman kalian ya, yang Ustazah harap apa yang harus kalian lakukan ya, untuk mengecek pemahaman kalian. Nah, jadi Ustazah kasih di sini tugas. Apa tugasnya? Tugasnya adalah carilah ketiga ungkapan di atas dalam dialog yang ada pada chapter 4. Tuh. Jadi ini dia what you have to do. Nanti berarti ini adalah insyaallah akan Ustazah share. Oh my god. Sorry, kita makin lama jadi. Sorry. Jadi chapter 4 yang kita pelajari adalah ini. Chapter 4 yang sudah kita pelajari ini ya. Ya. Yang kita sudah pelajari ini, yang ketiga ini. Kemudian Ustazah mau kakak-kakak mengerjakan tugasnya. Ini dia. Carilah ketiga ungkapan di atas dalam dialog-dialog yang ada pada chapter 4. As much as possible. Sebanyak mungkin yang kalian dapat. Sah? Ini questions boleh langsung tayangkan ke Ustazah. Layangkan, bukan tayangkan. Layangkan ke Ustazah kalau ada pertanyaan. Nah, sampai di sini dulu ya, kakak-kakak. That's all for today. Thank you very much for your attention, my beloved students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.